Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syahid di Karbala. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sayyidina Husain dan keluarganya syahid di Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah. Tragedi ini selalu dikenang oleh kaum muslimin sebagai noda hitam dalam sejarah Islam. Tragedi Karbala. Mungkin saja tidak ada peristiwa kemanusiaan yang melebihi kedahsyatan tragedi Karbala pada 14 abad silam. Ketika itulah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain dan segenap keluarganya dibunuh tanpa ampun. Sayyidina Husain sendiri dipancung. Inilah noda hitam dalam sejarah Islam yang hingga kini selalu diratapi umat Islam di seluruh dunia. Tapi tragedi ini juga merupakan ungkapan suatu pengorbanan luar biasa, yaitu pengorbanan para syahid di jalan kebenaran dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Husain dilahirkan di Madinah pada Selasa 14 Sya'ban 4 Hijriah atau 584 Masehi. Ibunya Siti Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah, sedangkan ayahandanya adalah Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi dan tokoh terkemuka di awal dakwah Islam. Beliau dibesarkan oleh pasangan sejoli yang menerima asuhan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Husain merupakan tasghir atau pengecilan dari nama abangnya Hasan, yang dua-duanya berarti bahagia. Beliau adalah cucu tersayang Nabi. Pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan salat dan sangat lama melakukan sujud, bukan hanya karena ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan juga karena menjaga agar Husain dan abangnya Hasan tidak terjatuh dari punggung beliau. Ketika itu, kedua cucunda tengah bermain-main di punggung Rasulullah yang mulia. Sungguh kasih sayang yang sangat luar biasa. Nabi sangat mencintai kedua cucunda, sehingga kehidupan mereka bak kehidupan malaikat yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa kanak-kanak mereka mendapatkan ucapan-ucapan wahyu di lingkungan kenabian. Rasulullah memberi mereka pelajaran dan cara hidup Islami, sementara dari lingkungan kedua orang tuanya mereka mengambil suri tauladan yang mulia. Dalam lingkungan yang mulia seperti itulah Hasan dan Husain dibesarkan. Abu Hurairah bercerita, Rasulullah datang kepada kami dengan kedua cucunya, Hasan dan Husain. Yang pertama di bahu beliau yang satu, yang kedua di bahu beliau yang lain. Sesekali Rasulullah menciumi mereka sampai berhenti di tempat kami berada. Kemudian beliau bersabda, barang siapa mencintai keduanya, Hasan dan Husain, berarti juga mencintai aku. Barang siapa membenci keduanya, berarti juga membenci aku. Pada hari ketujuh kelahiran Husain, Rasulullah menyembelih 2 ekor gibas berwarna putih keabu-abuan sebagai akikah. Kemudian beliau memberikan 2 paha kambing tersebut kepada hadirin, lalu mencukur rambut Husain dan menimbangnya dengan perak. Selanjutnya, perak tersebut disedekahkan kepada fakir miskin. Lalu beliau mengurapi kepala cucunda dengan pacar, sebagaimana yang beliau lakukan kepada Hasan. Sejak kecil, Husain sudah menunjukkan bakat sebagai ilmuwan, prajurit, dan orang saleh. Bersama abangnya, bakat sang adik semakin berkembang selama masa pemerintahan 4 khalifah yang pertama. Sifat mereka yang luhur mendapat penghargaan dan perhatian besar dari para khalifah. Saat perpecahan muncul, kesulitan timbul justru di masa kekhalifahan sang ayah, Ali bin Abi Thalib. Terutama ketika Muawiyah yang memberontak akibat peristiwa ini, kekhalifahan Islam terbagi 2. Satu dipimpin oleh Sayyidina Ali, lainnya di bawah Muawiyah.
Muawiyah adalah keluarga dari Khalifah Utsman bin Affan yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Damaskus. Ia sebagaimana keluarga Utsman yang lain mencurigai Ali terlibat dalam komplotan pembunuhan Utsman. Ketika Imam Ali meninggal, terbukalah peluang bagi Muawiyah untuk menuju ke jenjang kekuasaan. Demi keutuhan umat Islam, Hasan yang menggantikan ayahandanya berkompromi atau lebih tepatnya mengalah dengan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Tapi belakangan Imam Hasan justru konon diracun hingga wafat. Pada tahun-tahun terakhir kekuasaannya sebagai khalifah, Muawiyah merobohkan sendi-sendi demokrasi. Ia banyak mengikuti saran Mughirah, gubernur Basrah. Ia mengangkat Yazid sebagai penggantinya. Dengan pengangkatan ini, demokrasi dalam Islam menjadi monarki. Sedangkan Yazid tiada lain adalah anak Muawiyah. Tindakan tersebut juga melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Imam Husain bahwa pengangkatan seorang khalifah harus melalui pemilihan yang demokratis. Ada dua orang yang telah menimbulkan kekacauan di belakang kaum muslimin, yaitu Amr bin As yang menyarankan Muawiyah mengangkat Al-Quran di ujung tombak ketika hendak berunding dengan Imam Hasan. Orang yang kedua adalah Mughirah yang menyarankan kepada Muawiyah agar mengangkat Yazid sebagai khalifah. Jika tidak, tentu akan terbentuk sebuah dewan pemilihan. Demikian kata Imam Hasan dari Basrah. Ketika itu, Yazid naik tahta pada April 683 Masehi. Para sejarawan menilai bahwa Yazid ini sama sekali tidak pantas diangkat sebagai khalifah. Bukan hanya karena terlalu mementingkan kehidupan duniawi, tetapi juga karena dia tidak dekat dengan para ulama. Namun, dengan licik dia berusaha memperkuat kekuasaannya dengan meminta sumpah setia dari para ulama, termasuk dari Imam Husain. Akan tetapi Imam Husain yang mewarisi kesalehan dan kesatriaan ayahandanya Ali tidak mudah dipaksa atau dibujuk dengan berbagai hadiah. Melalui Walid bin Utbah, gubernur Madinah, Yazid berusaha membujuk Imam Husain untuk bersumpah setia kepadanya. Namun sebaliknya, Imam Husain didesak oleh warga Kufah di Irak agar membebaskan mereka dari kekuasaan Yazid. Maka dia pun lalu mengutus kemenakannya, Muslim bin Aqil, ke Kufah yang disambut ribuan pendukung Imam Husain. Tapi Yazid tidak tinggal diam. Ia menekan warga Kufah sehingga semuanya meninggalkan Husain dan Muslim sang utusan dipasung di jalan raya. Rupanya peristiwa di Kufah itu belum terdengar oleh Husain. Ia berangkat ke Kufah bersama serombongan besar pengikut dan keluarga. Semuanya berjumlah 72 orang. Ketika mendekati perbatasan Irak, ia terkejut karena tidak bertemu dengan pasukan pendukungnya. Ketika itulah ia dihadang oleh pasukan Yazid di bawah pimpinan Al-Hur. Atas perintah gubernur Kufah Ubaidillah ibnu Ziyad, ia mengiring Imam Husain ke Karbala sekitar 25 mil sebelah timur laut Kufah. Ketika Husain mendirikan tenda di tepi sungai Efrat, pasukan Yazid yang berjumlah sekitar 4.000 serdadu di bawah komando Amr bin Sa'ad mengepung perkemahan dengan pagar besi di sekelilingnya. Tak lama kemudian Ubaidillah membujuk Husain agar menyerah, sementara semua jalur jalan dari sungai Efrat ditutup untuk menyetop suplai air bagi rombongan Husain. Selama 4 hari atau 7 sampai 10 Muharram, rombongan Imam Husain sangat kehausan. Itulah awal masa kesengsaraan cucu mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai hal itu membuat Al-Hur, salah seorang komandan pasukan Yazid, terharu. Pada 10 Muharram 61 Hijriyah atau 641 Masehi, ia menyaksikan Imam Husain yang sangat sengsara, lunglai karena kehausan dan kelaparan. Melihat kenyataan tersebut, Al-Hur dan 30 prajuritnya membelot, tapi mereka bisa dilumpuhkan oleh pasukan Yazid di bawah pimpinan Amr bin Sa'ad. Di lain pihak, pasukan Yazid tidak berani berhadapan langsung dengan rombongan Husain. Mereka hanya melepas anak panah dari kejauhan. Meski begitu, karena kekuatan sama sekali tidak seimbang, satu demi satu sahabat, saudara, sepupu kemenakan Imam Husain wafat sebagai syuhada dengan tubuh tertancap anak panah. Tinggallah Imam Husain
dengan bayinya Ali al-Asghar. Suatu saat Asghar berteriak-teriak kehausan, minta minum. Sambil menggendong anaknya, Husain mendekati lawan lalu menyampaikan beberapa nasihat. Pasukan Yazid bukannya memberikan seteguk air, mereka justru memanah sang bayi yang tak berdosa tersebut sehingga syahid seketika. Dengan perasaan campur aduk, sedih dan marah, Imam Husain menggendong Asghar yang berdarah-darah ke pangkuan ibundanya, Syahrubanu. Ketika itulah ia tahu ajalnya menjelang. Sahabat pena pencari hikmah. Meski begitu, ia masih sempat menunjukkan keluhuran akhlak dengan mendoakan para prajurit yang telah membunuh para sahabat dan keluarganya. Setelah itu ia segera keluar dari tenda lalu menyerang dengan penuh semangat. Sebagian prajurit lawan sempat lari terbirit-birit, tapi Imam Husain hanya seorang diri, sudah terlalu lemah karena lapar dan dahaga. Dengan puluhan tusukan pedang dan tacapan anak panah di sekujur tubuhnya, dengan lunglai Imam Husain turun dari kudanya lalu salat 2 rakaat. Ketika ia sedang bersujud, Sarin ibnu Uns, salah seorang sahabat prajurit Yazid yang keji dan pengecut, menyerang, menginjak-injak tubuhnya, lalu memancung kepala sang imam. Sementara jasad dan tubuhnya dimakamkan di padang Karbala, sedangkan kepalanya dibawa ke istana Yazid. Sahabat pena pencari hikmah, menurut riwayat, ada 6 dari 7 anak-anak Imam Husain yang syahid di padang Karbala, juga istri tercintanya Syahrubanu. 4 putranya, Ali al-Akbar, Ali al-Awsat, Ali al-Asghar, Abdullah, sedangkan 3 putrinya Zainab, Sakinah, dan Fatimah. Seluruh anak Husain terbunuh kecuali Ali al-Awsat yang di kemudian hari terkenal sebagai wali, yaitu Ali Zainal Abidin. Dialah satu-satunya keturunan Rasulullah SAW yang selamat dari perbantaian keji padang Karbala. Ketika pertempuran tak seimbang itu terjadi, Ali Zainal Abidin tengah tergolek sakit di tenda. Ia hanya ditunggui oleh bibinya Zainab binti Ali yang dengan gigih melindunginya ketika beberapa orang pasukan musuh menerobos masuk ke dalam tenda yang hanya ditunggui kaum wanita dan anak-anak. Zainab berteriak lantang, "Apakah kalian tidak menyisakan suatu lelaki pun dari keluarga kami?" Prajurit itu pun tertegun sebentar, kemudian berbalik meninggalkan tenda tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.